jadi yang pertama itu adalah konsep tugas tenaga kependidikan. Yang pertama ada tugas pengawas sekolah, yaitu ada pengawasan akademik. Itu dia membina guru, mengolah atau uh, melatih profesionalitas guru. Dan yang kedua ada pengawasan manajerial, dia membina kepala sekolah dan menilai kinerja kepala sekolah. Itu berikutnya yaitu tugas kepala sekolah. Yang pertama itu ada edukator, jadi sebagai pendidik yang mampu memahami strategi pembelajaran. Yang kedua ada seorang manajer, orang yang mampu mengolah efektivitas kinerja rekan-rekannya. Lalu kemudian ada administrator, orang yang mampu melakukan hal-hal tentang personalia dalam administrasi, seperti sarana dan prasarana juga. Lalu ada supervisor, yaitu seorang yang mampu menjadi supervisi bagi guru-guru lainnya. Dan seorang leader, orang yang memimpin aktivitas kegiatan pembelajaran. Dan ada seorang inovator, orang yang mampu menemukan hal-hal ide baru. Dan motivator, orang yang mampu mendorong seorang guru. Nah, berikutnya ada tugas administrasi sekolah. Itu pertama kepala tenaga administrasi, ya dia sebagai orang yang mengkoordinasi persuratan pengarsipan dan lain-lain sebagainya. Nah, terus ada tugas tasnya, ada yang pertama administrasi kepegawaian, dia membuat laporan, daftar hadir gitu. Kemudian administrasi keuangan, mengelola keuangan bos. Kemudian ada administrasi sarana dan prasarana, menandatangani faktur belanja, APBN, APBD. Kemudian ada administrasi humas, yaitu orang yang menulis surat atau ya intinya tentang program kerja humas. Kemudian ada pengarsipan dan persuratan, yaitu mengagendakan surat masuk dan surat keluar dari sekolah. Dan kesiswaan, orang yang melayani rapot dan mungkin ada siswa. Ada administrasi layanan khusus seperti tukang kebun, satpam, dan pembantu sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Ramdhani dari kelas A Pendidikan Sejarah 2019 dengan NIM 140361909 akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Evaluasi kinerja memiliki pengertian yaitu penilaian yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui hasil kinerja dari seorang pegawai atau karyawan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari evaluasi kinerja tenaga kependidikan? Sebenarnya tujuannya banyak. Evaluasi kinerja tenaga kependidikan itu dilakukan untuk menjaga kualitas dari tenaga kependidikan itu sendiri. Dengan adanya evaluasi kinerja tenaga kependidikan, evaluasi ini akan dijadikan pedoman atau acuan bagi para tenaga kependidikan untuk memperbaiki lagi hasil kinerjanya yang sebelumnya buruk akan menjadi lebih baik lagi. Secara umum tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil prestasi kinerja tenaga kependidikan. Yang kedua untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja tenaga kependidikan. Yang ketiga untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dari tenaga kependidikan itu. Kenapa mempertanggungjawabkan? Karena evaluasi ini akan dijadikan pedoman atau acuan untuk memperbaiki lagi kinerja-kinerja mereka yang kurang baik, sehingga nantinya dengan evaluasi itu akan menjadi lebih baik lagi. Yang keempat itu ada pemberian reward kepada tenaga kependidikan yang memiliki hasil evaluasi baik atau bagus, berupa insentif, kenaikan gaji, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuan dari evaluasi tenaga kependidikan itu. Lalu selanjutnya ada pelaksana evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Siapa sih pelaksana dari kegiatan ini? Pelaksananya yaitu pimpinan unit kerja, rekan kerja, dan tenaga kependidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi tenaga kependidikan. Ruang lingkup evaluasi kinerja tenaga kependidikan itu meliputi hal-hal apa saja yang akan dinilai oleh para penilai, yaitu meliputi yang pertama menyusun rencana kegiatan penilaian, yang kedua mempersiapkan alat evaluasi, yang ketiga menetapkan tenaga kependidikan yang akan dievaluasi, yang keempat memberitahu tenaga kependidikan yang akan dievaluasi, yang kelima mempersiapkan instrumen penilaian, yang keenam
mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dengan tugas-tugas selama tenaga kependidikan itu menjalankan tugasnya. Yang ketujuh itu mengolah hasil penilaian. Yang kedelapan, setelah diolah, hasil itu akan diumumkan oleh penilai kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang akan dievaluasi kinerjanya. Nah, itu dibagi sesuai dengan profesi masing-masing. Pertama itu adalah evaluasi kinerja kepala sekolah. Apa aja sih yang dinilai? Evaluasi kinerja kepala sekolah itu meliputi 6 komponen kompetensi, yaitu kepribadian sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan. Terakhir ada kewirausahaan, supervise pembelajaran. Nah, selanjutnya ada evaluasi kinerja pengawas sekolah. Aspek yang dinilai ketika mengevaluasi kinerja pengawas sekolah adalah yang pertama adalah penyusunan program pengawasan, yang kedua pelaksanaan pembimbingan, dan ketiga ada pelatihan profesionalisme kepada kepala sekolah. Lalu ada evaluasi kinerja tenaga administrasi sekolah. Apa aja sih yang dinilai? Ya, aspek kinerja yang dievaluasi terdiri dari pelaksanaan administrasi siswa, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, administrasi hubungan masyarakat dan sekolah, sama administrasi. Nah, lalu evaluasi yang tadi sudah saya jelaskan itu memiliki prinsip tersendiri. Ada prinsip-prinsip evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang harus ditegakkan. Yang pertama ada penilaian harus didasarkan standar pelaksanaan kerja tenaga kependidikan, jadi nggak boleh keluar dari hal tersebut. Yang kedua, harus sistem penilaiannya praktis, mudah dipahami dan dimengerti, serta mudah digunakan baik oleh pimpinan unit kerja maupun tenaga kependidikan sendiri. Yang ketiga ada penilaian harus dilakukan secara objektif dan transparan, jadi nggak boleh ada ditutup-tutupi di sini, harus bersikap transparan sesuai dengan standar yang ada. Lalu ada penilaian kerja tenaga kependidikan harus memberikan umpan balik bagi lembaga kependidikan maupun tenaga kependidikan sendiri. Jadi di sini sama-sama menguntungkan, tujuannya adalah tadi memperbaiki. Lalu yang terakhir ada hasil penilaiannya hendak dijadikan dasar dalam memberikan bimbingan teknis operasional dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas tenaga kependidikan. Jadi ketika ada nilai yang kurang dari tenaga kependidikan ini akan dijadikan dasar untuk memberikan bimbingan teknis operasional, apa yang salah untuk diperbaiki. Terima kasih. Metode dan teknik evaluasi kinerja kependidikan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara langsung dengan tatap muka, memeriksa dokumen dan lainnya. Yang kedua secara tidak langsung dari penilaian yang bersifat tertulis dari pimpinan unit kerja, rekan kerja, serta evaluasi diri. Yang ketiga menggunakan rating scale atau skala tertentu. Jadi menggunakan skala-skala tertentu dari nilai yang paling rendah sampai yang paling tinggi didasarkan pada pendapat dari penilai. Mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman permintaan surat data ke pimpinan unit kerja. Yang kedua, pemeriksaan dari seluruh unit kerja. Yang ketiga, kompilasi data dari semua unit kerja. Yang keempat, verifikasi langsung dan pengesahan oleh rektor. Yang kelima, pengiriman laporan ke seluruh pimpinan unit kerja. Instrumen evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Ada 3 tipe. Yang pertama, tipe A, rinciannya sebagai berikut. Yang kedua, tipe B, rinciannya sebagai berikut. Yang ketiga, tipe C, rinciannya sebagai berikut. Pengolahan hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Yang pertama, kategori penilaian ada 4. Yang pertama, sangat baik dari 91 sampai 100. Yang kedua, baik dari 76 sampai 90. Yang ketiga, kurang dari 51 sampai 75. Yang keempat, sangat kurang di bawah 50. Perhitungan penilaian kinerja tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural maupun non-struktural sebagai berikut. Tindak lanjut evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Yang pertama, perbaikan dan pengembangan kinerja tenaga kependidikan. Yang kedua,
Penyesuaian-penyesuaian konsepsi. Yang ketiga, keputusan-keputusan dalam pemberian tugas-tugas kepada tenaga kependidikan berupa promosi, transfer, dan demosi. Yang keempat, kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan.